ada nominal 48 miliar untuk kompensasi itu. Tapi kan maksud gue mencoba nggak mau lari ke nominalnya, tapi paling tidak Kota Serang sendiri belum selesai. Dari 300 ton sampah setiap harinya, hanya 75 sampai 80 ton yang terangkut. 75 sampai 80. Sisanya kemana itu? Sisanya nggak keangkut. Dan itu tertimbun terus menerus. Makanya di beberapa titik Kota Serang kalau hujan kan juga banjir. Halo para milenial, bertemu lagi dengan gua Agung dalam segmen Millennial Talk. Ngobrol bareng anak milenial. Kali ini kita bakal ngebahas tema tentang pertaruhan nasib sampah di Indonesia. Sehubungan dengan diperingatinya Hari Peduli Sampah Nasional 2021 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari setiap tahunnya. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan teman-teman dari Mapala Kota Serang, mahasiswa pecinta alam Kota Serang. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel kami di bawah ini. Oke bang, salaman dulu biar nggak asik, biar asik salaman dulu. Boleh. Biasa nggak? Bang, gimana kabarnya semua di sini? Alhamdulillah masih sehat. Sebelumnya makasih udah nyempetin waktunya buat datang di studio kami. Boleh bang perkenalan dulu sama teman-teman milenial yang ada di rumah. Kira-kira apa aja kesibukannya, namanya siapa, terus yang masih kuliah di mana, dan segala macam lah boleh ceritain di sini. Oke bang, mulai dari bang siapa bang? Perkenalan. Pakai nama asli apa nama panggilan? Boleh. Boleh pakai nama apa aja, bebas boleh sini. Kalau nama asli Abdul Rashid Al-Jabar, biasa dipanggil Albar. Albar, oke bang Albar. Bang Albar, tinggal di mana bang? Di Pabuaran. Pabuaran sana, Jomas. Ya, sebelum Ciomas. Sebelum Jomas ya. Oke, bang kesibukan apa bang? Sibukannya kuliah. Masih kuliah. Kuliah di mana bang? Di STKIP Situs Bandung. STKIP Situs Banten. Nah, oke, ini selanjutnya ada familiar banget gue sama bang Kubra. Nah, paling gampang diingat soalnya. Bang, Ya. boleh perkenalkan diri bang buat teman-teman milenial yang ada di rumah. Siapa namanya, aktivitasnya apa aja? Boleh, udah punya pacar apa belum? Nama gue Kobra, gue kuliah di Unsera, gue dari Mapala Lentera, Banten. Mapala Lentera Banten. Teman-teman, ini Bang Kobra dari Mapala Lentera Banten. Ya. Ayo bang, satu lagi siapa bang? Nama Ya. boleh perkenalkan. Hai, nama gue Jibrong. Bang Jibrong. Ya, asli dari Pabuaran. Terus aktivitas sehari-hari keliling-keliling aja. Keliling-keliling aja, keliling-keliling Mencari ngapain tuh? kesibukan. Keliling nyari kesibukan biar nggak gabut. Nah, oke bang, boleh bang perkenalan sama teman-teman milenial yang di rumah? Boleh. Kalau gue nama Segi, kalau dulu pas masih aktif di Mapala itu ya nama lapangannya Jembres gitu. Jembres. Kenapa dipanggil Jembres bang? Waduh, itu kalau misalkan dipanjangin itu lebih panjang lagi. Ya boleh kita cerita-cerita dulu di sini lah. Kenapa abang dipanggil Jembres? Lebih panjang. Kalau gue apa ya Jembres ya? Gini ya, cara pertama manggil lo Jembres itu siapa? Tahu. Senior. Iyalah. Iya, senior. Tahu. Kayaknya pasti ada Terus tapi gue pengalaman. nggak dikasih tahu juga emang apa artinya Jembres. Oh gitu, setahu gue Jembres itu gondrong sih, sesuai yang merambut. Ya bisa lah begitu, bisa boleh lah begitu. Karena emang dulu udah mulai panjang-panjang. Oh dari dulu. Iya. Oke bang, boleh perkenalkan dulu bang latar belakang organisasinya Mapala ini bergerak di bidang apa? Terus biar teman-teman para milenial itu kegiatannya apa aja nih sekarang nih yang lagi dilakuin gitu bang? Siapa sok yang mau cerita, siapa nih kira-kira? Kalau misalkan itu sih ini Akan yang lebih senior Kobra kan. ini kalau Oke. masalah di bidang pecinta alaman ini lebih dalam Iya. dia. Sebagai koordinator apa sih? Wilayah dia. Koordinator wilayah. Ketua yang suka kadang orang nyebutnya itu Ketua Mapala Kota Serang. Oh, ini bener bos. Gitu dia. Bang boleh bang perkenalkan dulu organisasi Mapala itu apa sih sebetulnya?
Sebenarnya Mapala dibentuk sama abang-abang kita senior Sohobji ya, itu karena bete aja sama politik. Oh, Bete sama bete sama politik. politik kota lah, politik Orde Baru. Oh. Jadi dibentuknya itu gara-gara dia bete, terus dia naik gunung, terus kebentuk lah mahasiswa pecinta alam. Oh Nah, gitu. itu Mapala UI dan dikembangkan sama teman-teman yang lain gitu. Jadi bergeraknya bukan hanya cuma naik gunung, turun gunung, tapi lebih ke kemanusiaan. Nah, tuh itu menarik tuh teman-teman. Jadi Mapala itu nggak cuman bergeraknya naik gunung, turun gunung, turun gunung, Naik lagi. naik lagi. Tapi mereka juga aktif di beberapa kegiatan sosial, khususnya di bidang kemanusiaan. bidang kemanusiaan ya, dimanapun anak Mapala berada ya. Iya, kayak salah satunya kita bergerak di kebencanaan. Oh, oke. Terus tentang lingkungan, Tentang lingkungan. explore gunung, explore camping, atau explore sesebuah gitu. Oh, oke. Saking betenya Sohobji tuh bang, jadi dibuat secara luas itu dia berpikir tuh. Iya. Keren yang masuk gitu ya. Gue pernah baca sih gue swap gitu 98. 98 69 ya. Zamannya Kalau kurang bener ya. Mudah-mudahan enggak salah. waktu rame-rame PKI itu ya. Kalau Ya. nggak salah ya. Ya. Kayaknya gue pernah baca sih itu jelas aja. Menurut abang itu apa sih Hari Peduli Sampah Nasional? Ini kayaknya bisa dijelaskan satu-satu deh ya. Teman-teman dari sini menurut pendapat opini-opini teman-teman dari sini. Hari Peduli Sampah Nasional itu apa sih? Maknanya apa? Bang? Iya. Lu lah. Abang tuh deh apa deh? Yang lebih berpengalaman aja dulu kayaknya. Enggak, gue mau tanya satu-satu deh. Apa menurut abang? Mulai dari situ aja ya. Boleh dari kanan, udah dari kanan. Apa ya makna Iya. dari Hari Peduli Sampah Nasional. Menurut abang Hari Peduli Sampah Nasional itu apa sih gitu? Selaku ini apa? Ya kalau misalkan tergantung orangnya juga ya mengartikan yang Iya. Peduli Sampah Nasional itu Iya, kan. menurut Ada abang. yang bisa melakukan itu malah aksi buang sampah bareng-bareng. Oke. Ada lagi yang bisa mengartikan Hari Peduli Sampah itu kita jangan buang sampah. Itu jadi balik lagi ke orangnya sih kalau menurut gue di Hari Peduli Sampah Nasional ini. Bang, menurut abang Hari Peduli Sampah Nasional itu apa sih maknanya buat pribadi abang? Kalau menurut gua Hari Peduli Sampah Nasional itu sebenarnya nggak penting-penting banget sih ya. Yang Karena penting apa tuh? yang penting adalah perilaku kita yang sebagai setiap manusia. manusia ya. Ya setiap hari, nggak hanya 21 Februari gitu. Ini 21 Februari Hari Peduli Sampah. Ya, kenapa harus nunggu 21 Oke. Februari sih untuk kita peduli sama sampah? Ya tiap hari lah gitu loh. Berarti 21 Februari cuma simbolis aja sebetulnya. Iya gitu. Sebagai momentum buat Ya itu mah biar Kementerian Lingkungan Hidup ngeluarin 21 Februari ini untuk mengenang para korban yang gugur gitu ya di longsor itu gitu. Oke, itu kita untuk berduka cita lah ya. Tapi untuk peduli tentang sampahnya ya harus tiap hari bro. Oke bang, bisa diceritain bang kronologi sampah itu yang longsor itu gimana ceritanya? Ini kayaknya jadi sejarah dijadikan tanggal 21 Februari sebagai Hari Sampah Nasional ya. Jadi 21 Februari itu diperingati atas dasar terjadinya bencana longsor di TPS Alwi Gajah waktu itu 2015 Oke, 2015. dan menghilangkan dua pemukiman, dua kampung lah. Dua kampung itu hilang tertelan oleh longsoran, kemudian 100 lebih jadi korban di sana. Nah, akhirnya atas dasar itu kita semua bersepakat untuk mengenang atau berduka cita gitu terhadap kegiatan itu atau terhadap bencana itu, dan akhirnya 21 Februari dijadikan Hari Peduli Sampah Nasional. Oke, bang. Jadi teman-teman para milenial, tadi udah bang siapa? Bang Jibrong jelasin tuh kalau misalkan tanggal 21 Februari itu dijadikan sebagai hari peringatan sampah nasional karena apa bang? Karena untuk mengenang para korban di sana. Di Lumajang, Lewi Gajah. Untuk mengenang korban di Lewi Gajah, bang. Karena Bang Kobra nih. Abang nih. Apa sampah nasional? Wah. Kalau kata gue mah simbolis aja, simbolis biar lebih
cinta sama sampah. Biar lebih cinta. Iya. Tapi pengaruh nggak selama ini simbol situ kira-kira? Kurang sih kan Kurang juga ya? kurang. Jarang juga kita hari peduli sampah nasional itu. Jarang diperingati. Jarang. Yang ada cuma jadi story. Kayaknya ini juga lagi hits aja deh. Iya kan lagi saja. Gara-gara wacana Tangsel ya. Oh, Mati kita kemana bahas tuh. kemana aja gitu. Kemarin-kemarin tuh kayaknya normal-normal aja gitu orang. Nanti masalah Tangsel kita bahas lah, sabar. Bang, apa bang menurut abang hari peduli sampah nasional itu? Kalau untuk saya sendiri sih lebih kepada saya memperingatinya dengan saya melakukan mengurangi sampah plastik dan membawa air minum sendiri biar nggak nyampah aja gitu. Membawa asbak sendiri gitu. Mas bang sendiri Oh, kemana? iya. Tapi ini kebenaran lagi nggak dibawa. Saya lupa. Lupa manusiawi bang. Lupa nggak ingat. Bang, seberapa penting hari peduli sampah nasional untuk abang-abang di sini? Seberapa penting sih hari peduli sampah nasional itu? Siapa kira-kira yang mau jawab? Seberapa Penting nggak sih sebenarnya? Nggak penting, nggak penting ya? penting banget. Yang penting itu perilaku kita sehari-hari dalam memperlakukan sampah. Itu sih yang Oke, itu yang penting perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Bang, gue mau nanya kenapa sih kita harus bicara tentang sampah dan apa bahaya dari sampah itu? Nggak mau jawab. Apa bahaya dari sampah itu sebetulnya? Itu pertanyaan klasik sebetulnya. Wajar. Nah, klasik tuh teman-teman. Klasik banget tuh. Jangan Kalau nanti pakai orang- jadul ya kan? Ganti. Pertanyaan dari yang email boleh. Buat ada yang sakit hati. Nggak apa-apa bang. Klasik tuh, biar kena di teman-teman ya. Iya, pertanyaannya sering banget ditanyain di banyak tempat dan dari dulu memang pertanyaan apa sih sebetulnya bahaya sampah itu. Jadi kalau secara langsung memang nggak ada bahayanya bang bagi pihak-pihak tertentu. Saya ambil contoh begini deh. Oke, gimana? Orang-orang yang tinggal di hilir air aliran sungai, kira-kira ketika hujan turun deras, kemudian air itu meluap, kemudian di hulu itu banyak sampah, kira-kira yang di hilir ini kena imbasnya nggak? Pasti kena, kan? Pasti kena. Pasti kena. Karena aliran air itu dari hulu ke hilir. Nah kemudian bagi yang di hulu merasa dirugikan nggak mereka? Enggak, Ketika mereka buang sampah di sungai. Enggak kan? Enggak sih. Enggak kan? Karena ketika air itu besar dia ke hilir. Iya. Nah orang yang di hilir ini yang akan kena dampaknya. Maka di situ terjadilah banjir dan lain sebagainya. Yang di hulu ini biasa aja. Sama kayak kita misalkan. Kita di sini hidup bukan di daerah muara. Kita nggak tinggal di daerah muara laut misalkan. Tapi kita sama-sama tahu sungai itu mengalir ke laut. Berending di sana. Nah kita-kita yang hidup di perkotaan sini misalkan, kalau kita buang sampah ke sungai, bagi kita nggak ada imbasnya. Tapi orang-orang yang di muara sana, sampahnya akan kumpul di sana. Di laut jadi banyak sampah plastik, lama-lama dia jadi kecil-kecil ya kan, Oke. dimakanin ikan-ikan, ikannya nanti tangkap nelayan, masuk ke pelelangan, kita bakar ikan. Nah itu dampak Ikannya kita makan terus ya. ikannya kita makan, nah dampaknya kan besar. Nah Kita makan sampah. Kita makan sampah. akhirnya kita jadi sampah juga. Sampah masyarakat. Bang, menurut abang gimana sih cara pengelolaan sampah di Indonesia ini? Apa udah benar, apa belum? Atau di kota Serang nih, pengelolaan sampah di sini tuh menurut abang gimana? Karena masih banyak juga sih ya sampah-sampah berserakan nih di pinggir-pinggir kota terutama juga masih banyak sih. Tempat gua aja agak susah tuh buang sampah. Gimana bang? Menurut abang pengelolaan sampah di kota Serang aja deh. Wih. Di. Lu mau sampah kemana? Langsung lu mau sampah. Gua pengamatan aku aja kira-kira buang sampah di pengelolaan sampah di sini udah bagus belum sih gitu dibandingkan dengan daerah lain atau di mana yang sudah ada gitu. Menurut kalau pandangan dari saya sih tentang pengolahan sampah di kota sekarang itu mungkin semuanya merasakan gitu dari dampaknya, karena dari semua itu nggak ada yang direncanakan ini sampah mau dijadikan apa gitu. Oke.
yang benar kan harusnya mencari solusi sampah. Jangan cuman mempermasalahkan sampahnya gitu. Mungkin ini kan yang dari pegiat-pegiat sampah dan Oke. Sampah. Gimana nih Bang? Gimana Bang? Pengelolaan sampah di Kota Serang itu menurut Abang gimana nih Bang? Kok untuk nambahin. Kalau ngomong untuk nambahin. iya kan Kadang ngomong. Harus ngomong dari sampah. Iya betul Bang, asli gue punya solusi dikit dah. Oke, gimana Bang? Jadi pengelolaan sampah itu membingungkan sebetulnya. Membingungkan. Bagi beberapa pertanyaan, jawabannya pengelolaan sampah di Kota Serang membingungkan. Karena ini tidak bisa hanya 1-2 pihak yang terlibat, tapi harus banyak pihak yang terlibat. Regulasi, aturan yang harus dibuat. Kemudian ketika aturan itu dibuat, ada yang melaksanakan aturan itu atau ada yang mengawasi itu. Kemudian nanti sosialisasi gencar. Di semua instansi dan lembaga pendidikan harusnya diterapkan sedini mungkin bahwa ya begini cara memperlakukan sampah, begini cara memanfaatkan dan mengolah sampah. Nah jangan-jangan gue sempat mikir gini, jangan-jangan kebanyakan orang nggak tahu bahaya sampah dan cara pengelolaannya karena memang tidak pernah diajarkan sejak dini. Oke, jadi sosialisasi itu penting ya Bang. Sosialisasi itu. dia menceritakan tentang sampah itu lebih dalam. Beda nanti hati banget ya kalau cerita Karena gue mendalami peran jadi sampah soalnya. Bang, gue berapa nambahin kan nih? Iya dong. Apa nih? Gimana coba? Silakan Bang. Nambahin sampah apa nih? Sampahnya jawaban gue sampah juga. Sebenarnya bener sih kata Bapak Akung yang Bapak Jibrong nih yang sebelah gue nih. Solusi, kita cari solusinya dah, pengolahannya. Salah satunya gue pernah nonton di YouTube mandiri ya, dengan cara mandiri kayak buat pumping block. Oke, Iya, pumping block dari sampah. Pumping block dari sampah. Iya, sampah plastik. Itu seharusnya kan itu bisa kita contoh kan, Oke. kita kembangin daerah dan para pemerintah kota dan apa Banten lah gitu yang sifatnya buat mengelola sampah itu kita kembangi, kita kasih modal lah gitu. Keren deh, pumping block bisa sampah bisa dijadikan pumping block ya. Iya, Oke. ekobrik juga bisa. Ekobrik bisa. Bisa. Jadi sebenarnya sampah itu bisa dikelola sebetulnya. Bisa kita mengurangi, bisa kita kelola juga bisa, asalkan ada niat aja. Jadi niat tuh, niat paling utama sih. Iya, ibaratnya lu niat cewek aja dah. Benar menggebu-gebu kan, Salah aja pakai niat ya Mas. Iya, pakai niat. Mau menanggulangi sampah nggak pakai niat gitu. Bang, Bang, ada wacana nih Bang tentang pengiriman sampah ke TPS Cilowong dari Tangsel Bang. Menurut Abang gimana sih pendapatnya? Setuju nggak nih kalau misalnya sampah di Tangsel dipindahin di Cilowong di tempat kita di Kota Serang? Kalau gue balikin lagi ke warga Serang ya, Iya. gue siap nggak jadi kota Ya, sampah. Abang juga warga Serang kan? Jadi gimana nggak wacana Bang warga Serang? Gue balikin lagi ya, gue juga warga Serang sih, walaupun imigran gitu. Ya gue mau nggak setuju aja sih, dari beberapa data kan kurang memenuhi lah gitu. Cilowong ini buat nampung sampah Tangsel, walaupun Oke. hitung-hitungan data katanya per kilo itu 7.000 ya. 7.000 berapa gitu, tapi setiap harinya itu 400 ton, lu bayangin aja. Setiap hari 400 400 ton ton. dari Tangsel, lu tampung di Cilowong, jadi apa itu Cilowong? Perlu lah. Bisa jadi kayak yang kejadian tadi ya, yang kayak di mana? Lebih gajah tadi ya, kalau misalkan sampah terus numpuk terus ya bisa jadi nggak sih? Kota Serang khususnya Cilowong pernah 2019 itu pernah ada kejadian longsor. Longsor. Oke, pernah. Dan sampai hari ini salah satu korbannya belum ditemukan sampai hari ini. Salah satu korban, satu aja yang belum ditemukan berarti. Ketimbun sampah jadi sampah. Bisa jadi ketimbun sampah. Ya, ada yang bilang gitu Bang, kalau misalkan sampah berapa dari Tangsel 400 ton. 400 ton ya. 400 ton itu Per hari. per Per hari hari ditampung ya. ke Cilowong. Mungkin Cilowong hanya bisa nampung sampai tahun 2025, benar nggak sih? Informasi yang begitu. Ya pokoknya intinya tahun 2000 kalau sampai tahun 2025 ntar kita bingung lagi Iya. 2025. Kalau gue sih ngelihatnya, gue nggak setuju Tangsel buang sampah ke sini. Alasannya sederhana, di Kota Serang sendiri aja belum selesai urusan sampah. Oke. Kenapa harus nampung dari Tangsel?
Walaupun banyak pihak juga yang melihat ada nominal 48 miliar untuk kompensasi itu. Tapi kan maksud gue mencoba nggak mau lari ke nominalnya, tapi paling tidak Kota Serang sendiri belum selesai. Dari 300 ton sampah setiap harinya, hanya 75 sampai 80 ton yang terangkut. 75 sampai 75 sampai 80. Sisanya kapan itu? Sisanya nggak terangkut. Nggak terangkut. Dan itu tertimbun terus-menerus. Makanya di beberapa titik Kota Serang kalau hujan kan juga banjir. Iya betul. Bang, gimana bang? Pendapat abang nih? Kalau pendapat saya sih Kalau aku sih yes. Itu kan nih kira-kira nih apa kalau Cilawong dijadiin tempat pembuangan sampah dari Tangsel? saya sih kurang setuju. Kenapa abang kurang setuju? Karena dampaknya luar biasa. Luar biasa di luar. Iya. Walaupun saya bukan orang setempat situ ya, Iya. tapi saya bisa merasakan lah gitu. Iya. Kalau lewat situ aja Apalagi ngerasanya sekarang udah banyak banjir. Iya. Gua akuin emang kemarin juga banjir di rumah. Mana saya tahu, saya kan ikut. Bang, teman-teman Mapala ini udah ngelakuin apa aja sebetulnya dalam meminimalisasi konsumsi sampah di Kota Serang? Apa aja nih dilakukan? Apakah sosialisasi atau apa buat teman-teman dari kampus kek? Iya. Boleh, ada mau jelasin? Boleh. Kalau dari teman-teman Bapak sih ya beberapa ya udah merencanakan sosialisasi ya, kayak kita berkegiatan kan di pendidikan itu ada namanya baksos, bakti sosial itu. Di situ kan kita mengabdi tuh dan sekalian gitu bahwasanya sampah ini bisa kita olah ke masyarakat sekitar. Itu tergantung apalanya dia mau baksos gimana. Dan apalagi ya salah satunya kita bawa botol air minum yang isi ulang gitu. Kayak ini ya? Iya. Apa namanya tumbler ya? Tumbler. Iya. Dan rata-rata sih kalau belanja juga kita ngurangin sampah plastik lah gitu. Kurangi sampah plastik. Jadi kemana-mana kita bawa wadah sendiri lah ibaratnya. Bawa tempat sendiri. Bang, apa tipsnya buat generasi milenial? Apa tips buat generasi milenial agar turut serta menjaga lingkungan dari bencana alam yang disebabkan oleh sampah? Kalau Tipsnya buat anak bangsa ya, tips. Kalau kata gue sih selain bawa sampah sembarangan tapi iya. Iya, udah deh. Apa nih mau jadi? Gue udah disekat nih. Udah disekat nih. Kalau misalkan buat mungkin ini di era Covid ya, jadi oke di era Covid. kan banyak juga di kalangan mahasiswa itu yang main saham ya, investasi saham. Investasi saham. Oke, terus Nah, yang begitu. Kemungkinan pemerintah Kota Serang juga sedang ikut berinvestasi. berinvestasi Berinvestasi sampah. sampah. Jadi anak-anak janganlah ikut-ikutan kalau buat investasinya sampah gitu. Jadi investasi yang lain aja gitu ya. Sarannya dari Bang Kondres nih kata teman-teman. Jemres. Oh Jemres bro. Aduh gue jadi ketawa terus. Bang, apa yang bisa direfleksikan di Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 ini? Apa yang bisa direfleksikan nih? Ini nggak? Jadi sebelum kesana gue mau coba flashback dulu. Oh, flashback, oke, boleh. Selama gue bermapala, waktu itu gue memang belum sadar tentang sampah. Secara pribadi ya. Oke. Secara pribadi gue masih belum sadar. Ya gue ngerokok, dibuang sembarangan aja pintunya. Kan gue ngerokoknya ada filternya tuh. Oke. Iya, rokoknya matahari, ya kan. Sama si mulia apa? Tadinya, cuman sekarang udah ganti jadi boleh sebut merek. Sebut aja. Ini tanah merah. Jadi jarum coklat ekstra sekarang. Jadi nggak berfilter rokoknya. Nggak berfilter. Oh. Makanya gue pakai ini bang, pakai campur Organik. organik ya. Gue punya alasan ketika gue buang puntung rokok sembarangan, yang penting masih di tanaman organik nih, terurai. Seterurai. Bisa ya. Iya, Keren juga alasan lu ya. Ini boleh nih. Argumen sendiri. Kemudian semenjak 2018 kira gue selesai kuliah, nah gue baru mulai sadar bahwa bahaya sampah itu luar biasa. Bukan karena gue merasakan dampaknya secara langsung bang, enggak. Tapi gue datang ke beberapa tempat yang gila, tempatnya kumuh banget gitu. Jadi keluar rumah itu udah tempat sampah tuh bang.
keluar rumah tempat sampah, belakang rumah tempat sampah. Gila, kata gue betah banget nih orang-orang ya, kata gue kan. Nah akhirnya di situ mulai sadar, karena tadi dampaknya ini menjijikan bang, lebih ke jijik sih sebenarnya. Kita kan jijik lihat sampah berserakan bang. Nah akhirnya baru setelah gue coba sadar, gue mencari informasi, gue coba belajar, diskusi dengan banyak orang lah terkait dengan masalah sampah. Nah akhirnya gue sadar bahwa iya, ketika gue mau nyampah nggak boleh sembarangan. Paling tidak pastikan bahwa sampah yang gue hasilkan itu sampai ke tempat sampah. Gitu. Bukan di tempat sampah juga yang resmi bang ya, enggak. Wih, udah banyak nih bukan sampah, lempar aja gitu. Karena itu juga di tempat sampah. Iya, gitu. Karena gitu nantinya. Kemudian ketika kita bicara masalah sampah ya tadi, bicara dampak ini kan jelas ya, walaupun tidak merasakan secara langsung, tapi orang-orang lain yang merasakan. Sama aja, ibarat kalau kita adalah seorang petani yang punya sawah di dekat sungai, yang sawah itu dialiri air atau mendapatkan air dari aliran sungai itu. Kalau sungai itu dijadikan tempat untuk membuang sampah, otomatis kan sampah-sampah plastik khususnya akan masuk ke sawah. Sebagai petani akan dirugikan, ya gagal panen lah, kalau mancing belut nggak ada belut kan gitu, dan lain sebagainya. Akhirnya yang dirugikan itu orang lain yang memang punya tempat-tempat atau ya yang dekat-dekat dengan tempat pembuangan sampah. Oke bang, ada yang mau nambahin nggak kira-kira nih bang Kobra, apa yang mau direfleksikan di tahun 2021 ini? Apa ya? Apa? Soalnya kan gara-gara ini ya, gara-gara baru viral-viral itulah kota Tangsel mau buang sampah ke Serang gitu kan. Ini juga baru ada ide buang sampah di kantor wali kota gitu kan. Buang sampah nggak ada wali kota, serem juga sih. Atau kita ngecamp di Cilowong biar kita ngerasain baunya kayak gimana gitu kan. Itu salah satu gerakan protes sebetulnya dari teman-teman Mapala ya. Jadi kayaknya seru juga kalau ngebayangin kita bikin acara di Cilowong ya kan, oke, kita undang wali kota buat ngebuka acara, kita undang DPR, Festival sampah, festival sampah teman-teman, keren tuh festival sampah. Cuman jangan namanya jangan itu. Oh udah dipakai ya? Iya udah sampah Vaganza. Keren tuh sampah pakan tuh. Jadi biar mereka terus kita bikin sesi diskusi ya kan. Narasumbernya wali kota, ketua DPR kota ya kan, kepala DLH, kan seru tuh. Tapi di Cilowong gitu, biar sambil diskusi gila bawah. Biar merasakan langsung lah ya efek dari sampah itu sebetulnya. Makanya sampah itu seperti apa tentu. Dia datang nggak ya? Enggak ya. Pertanyaan bagus dia datang ya. Bingung nggak nih, undang nggak datang. Tapi kita juga nih. Soalnya kita nggak buat acara aja. Bang, pesan dan harapan untuk generasi milenial nih bang, apa bang terkait sampah ini? Kalau menurut gua pesan dan harapannya sederhananya sih bang, ayo kita tanggung jawab sama sampah yang kita hasilkan masing-masing. Gampang lah, sampah orang lain kita urus, minimal sampah diri kita sendiri aja kita urus. Oke, bang, kira-kira buat untuk ini bang, apa nih kira-kira pesan buat generasi milenial ini bang? Lu biasain bawa botol air minum dah. Kalau Oke. belanja ke minimarket jangan pakai plastik juga. Jadi sedikitnya ngurangin dah gitu. Daripada lu nyampah juga. Bang, Apa ya, kesan buat milenial ini? iya pesan buat Kalau misalkan itu sih ya jangan cuman di waktu memperingatinya saja baru ingat gitu. Oke, jadi Lebih baik kita bergerak aja lah gitu, melaksanakan kegiatan yang emang bisa mengurangi sampah itu. gimana bang? Kalau dari saya sendiri sih mulai kebiasaan. Apalagi yang suka ngerokok. Kalian buat asbak sendiri lah gitu. Dan bisa lempar kita buat asbak sendiri itu. Terutama yang rokoknya ada filternya ya. Ya. Jadi kayak bang ini Kalau yang kretek ya udah bisa terurai deh itu. Siap kretek. SKT.